Tree menceritakan mengenai si pencuri jenius yang mendedikasikan dirinya untuk sebuah misi balas dendam kepada pihak bank yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya di masa lalu. Semua berjalan mudah, sampai hadirlah Jay Dixit yang dikatakan sebagai polisi terbaik India untuk menangkapnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita bahas tuntas alur ceritanya. Semua berawal dari seorang bapak-bapak tukang sulap yang bernama Iqbal Khan bersama putranya yang tengah bersiap melakukan pertunjukan di sebuah tempat sirkus untuk menghibur segelintir orang. Diketahui kalau orang-orang ini adalah pihak bank yang akan memberikan pinjaman sejumlah uang jika pertunjukan tersebut dapat memuaskan mereka. Namun jika mereka tak puas, maka Iqbal harus menutup tempat sirkusnya karena hutangnya yang memang sudah terlampau banyak. Beberapa trik ia lakukan, salah satunya dengan memasukkan putranya ke dalam sebuah kotak dan tanpa membukanya, ia menunjukkan kalau putranya sudah berada di sisi yang lain. Pertunjukan berjalan lancar, bahkan salah seorang bankir tepuk tangan untuk mengapresiasi bagusnya pertunjukan yang telah disajikan. Sayangnya Anderson, ketua dari para bankir itu, berpendapat lain. Menurutnya pertunjukannya biasa saja, terkesan monoton dan sangat membosankan. Ia pun bergegas pergi dan menyuruh Iqbal untuk mengemasi barang-barangnya karena tempat sirkusnya tersebut akan segera ditutup. Digambarkan bahwa Anderson ini memang bersifat tamak yang cuma mencari-cari alasan untuk mengambil alih tempat tersebut. Dengan kata lain, sekeren apapun pertunjukan yang disajikan, ia tak akan peduli. Perdebatan panas itu diakhiri dengan Iqbal, sang pemimpin sirkus, yang bunuh diri dengan menembak dirinya menggunakan sebuah pistol karena sudah tak tahan dengan beban di hidupnya. 25 tahun pun telah berlalu. Kini seorang pria bernama Sahir Khan, putra dari Iqbal Khan, si pemilik sirkus, telah tumbuh dewasa dan berambisi untuk balas dendam dengan sejumlah rencana perampokan demi membuat bangkrut bank milik Anderson. Pada suatu siang berlokasi di kota Chicago, Amerika Serikat, semua orang dihebohkan dengan jutaan dolar yang berjatuhan dari langit di depan sebuah bank di sana. Dan benar saja, terlihat Sahir yang menuruni gedung bank tersebut setelah melancarkan aksinya melakukan perampokan. Menanggapi hal itu, sejumlah polisi pun segera dikerahkan untuk menangkap si pencuri. Namun Sahir terlihat sangat tenang dalam bertindak dan menggunakan sebuah motor hitam untuk mencoba meloloskan diri sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah kota. Diperlihatkan, ia dengan mudahnya melewati berbagai macam medan demi menghindari kejaran para polisi tersebut karena rencana perampokannya ini telah ia susun dengan matang, termasuk menyiapkan jalur pelarian. Aksinya ini benar-benar di luar nalar yang dianggap mustahil untuk dilakukan. Bahkan ketika dianggap telah terjebak di sebuah gedung, ia masih bisa lolos dengan hanya mengandalkan jalur yang ia buat menggunakan sebuah tali. Alhasil para polisi pun kewalahan karena tak mampu mengikuti pergerakannya. Tak lama setelah kejadian itu, anggota kepolisian Chicago yang bernama Victoria mendatangi TKP untuk menemui Anderson. Singkatnya, Anderson mengajaknya melihat berangkas bank yang telah dibobol, di mana terdapat tanda yang ditinggalkan si pencuri dalam setiap aksinya, yaitu sebuah topeng badu tersenyum dan aksara Hindi yang bertuliskan, "Bankir, semoga kau membusuk di neraka." Scene kemudian beralih memperlihatkan kedatangan dua orang polisi India, yaitu Jay Dixit dan rekannya yang bernama Ali. Mereka sengaja dipanggil ke Chicago untuk menyelesaikan kasus ini karena status mereka yang dikatakan sebagai polisi terbaik di India. Setelah turun dari bandara, mereka langsung disambut oleh Victoria, poluan Chicago yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk mengantar mereka kepada Anderson, pihak yang merasa paling dirugikan. Sementara itu, Sahir yang telah sepenuhnya lolos dari kejaran para polisi terlihat sudah berada di sebuah gedung sirkus yang sekaligus menjadi markasnya. Ditunjukkan kesibukan tempat itu karena memang ia tengah mempersiapkan sebuah pertunjukan sirkus. Namun sedikit mengecewakan karena sejauh ini belum ada pemeran wanita yang cocok dalam pertunjukannya tersebut. Sampai tak lama setelah itu datanglah seorang wanita bernama Alia yang menerobos menaiki sepeda dan berteriak ingin mendaftar. Meskipun awalnya sempat ditolak dan diusir, Sahir tetap mengizinkannya karena ia punya firasat kalau wanita ini akan cocok dalam pertunjukannya. Dan benar saja, seusai Alia menunjukkan beberapa goyangannya, Sahir pun hanya bisa terdiam dan mengaku sangat tertarik sehingga ia menerimanya untuk mengambil peran tersebut. Di waktu yang bersamaan, diperlihatkan Jay tengah presentasi di hadapan Anderson dan sejumlah petinggi bank lainnya untuk membahas mengenai kasus pencurian yang menghebohkan seisi kota. Ia pun dengan cerdas menyajikan analisanya dan menyampaikan sebuah rencana untuk menjebak si pencuri dengan cara memancingnya agar kembali melakukan perampokan. Di sisi lain, Sahir yang tengah memodifikasi motornya menyaksikan berita di TV mengenai kedatangan polisi India bernama Jay Dixit yang dipanggil untuk menyelesaikan kasus perampokan bank.
Dalam sesi wawancaranya, Jay mengatakan kalau si pencuri ini masih amatiran dan keberhasilannya meloloskan diri dari kejaran para polisi selama ini tak lebih dari sekedar keberuntungan saja. Ia pun terus melakukan provokasi dengan menyarankan kepada si pencuri agar segera meninggalkan kota secepatnya jika tak ingin ditangkap. Seperti yang kita tahu, tentu Jay melakukan ini dengan maksud supaya si pencuri melakukan aksinya lagi. Singkat cerita, besoknya Sahir datang ke kantor kepolisian Chicago untuk menemui Jay. Pembicaraan dibuka dengan Sahir yang memperkenalkan bahwa dirinya adalah seorang pencuri. Tentu Jay sangat terkejut mendengarnya. Namun di kalimat kedua, Sahir menjelaskan kalau ia adalah seorang pemain sirkus dari The Great Indian Circus. Kemudian Sahir mengatakan bahwa ia kenal dengan orang yang sedang dicari Jay, yaitu seorang pemain sirkus yang juga berada di tempatnya. Dengan menunjukkannya pada sebuah layar proyektor, ia menjelaskan bahwa orang ini bernama Charlie. Si Charlie ini memang dikenal sangat misterius dengan riasan badut yang selalu ia kenakan sehingga tak ada seorang pun yang pernah melihat wajah aslinya. Singkat cerita, Sahir pun menawarkan kerjasama kepada Jay untuk menangkap Charlie dengan alasan ingin membantu Charlie yang menurutnya sudah salah jalan. Jay lalu setuju dengan menjadikan Sahir sebagai informan sehingga mengundangnya besok untuk mengikuti rapat membahas penangkapan si pencuri. Dan mulai dari sini pertarungan mereka pun dimulai. Keesokan harinya, Sahir kembali dengan masih berpura-pura membantu menyusun strategi untuk menangkap Charlie. Namun faktanya, Sahir hanya memanfaatkan momen ini untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai sistem keamanan di bank tersebut. Sampai akhirnya Sahir menelpon untuk mengatakan bahwa seandainya ia menjadi pencuri, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk beraksi karena bertepatan dengan April Mop. Jay pun segera menangkap isyarat tersebut dan bergegas memerintahkan untuk memperketat keamanan. Lompat ke beberapa jam setelahnya, terlihat Ali yang bersantai mendapatkan peringatan dari Jay agar tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Dan benar saja, sesaat setelah itu ia melihat jutaan dolar yang berjatuhan yang menandakan si pencuri telah selesai menjalankan aksinya. Menyadari hal itu, ia langsung mengecek berangkas dan tak salah lagi bank milik Anderson kini telah berhasil kembali dirampok. Sementara itu terlihat Sahir berlari menyusuri tangga dengan beberapa polisi yang berusaha mengejarnya. Sampai tiba di atap gedung yang membuat para polisi berpikir kalau si pencuri telah mati langkah. Akan tetapi Sahir kembali menunjukkan aksi akrobatiknya dengan menuruni gedung menggunakan sebuah tali yang ia keluarkan dari tasnya. Dilanjutkan dengan motor hitamnya yang melaju kencang, bermanuver lincah menghindari mobil polisi, membawanya bertemu dengan Ali yang juga bergerak cepat untuk menghadangnya meskipun sia-sia karena Sahir yang memang bukan pencuri kaleng-kaleng. Sedangkan Jay di ujung jalan sudah bersiap melakukan pengejaran yang membuat suasana semakin memanas. Sampai akhirnya di sebuah jembatan, ia telah benar-benar terkepung yang dianggap sebagai akhir dari perjalanannya. Namun lagi-lagi ini semua masih di bawah kendalinya. Ia pun melompat ke bawah jembatan dengan motor yang bertransformasi menjadi sebuah kendaraan yang bisa ia gunakan untuk melintasi sungai. Menyaksikan hal itu dengan segera Jay pun mengambil sebuah perahu untuk mengejarnya. Bersamaan dengan para polisi yang jumlahnya juga semakin bertambah. Kini baik dari darat, air maupun udara, Sahir telah benar-benar terkepung yang mengingatkan kita dengan game GTA Bintang 5. Namun seakan-akan tak kehabisan akal, Sahir pun menyelam ke dalam air bersama motornya. Kemudian muncul kembali jauh di depan yang segera kembali melarikan diri menggunakan jalur darat. Jay pun juga tak menyerah begitu saja. Ia kembali mengejar dengan bergelantungan di bawah sebuah helikopter dan berhasil menembak punggung Sahir. Sayangnya ketika Sahir masuk ke dalam terowongan, Jay sudah benar-benar kehilangan jejaknya. Ia lantas bergegas pergi menuju The Great Indian Circus karena yakin Sahirlah pelakunya. Sementara itu, di tempat sirkus terlihat Sahir bersama para anggota sirkus lainnya tengah melangsungkan sebuah pertunjukan yang diiringi musik akrobatik. Singkat cerita, seusai pertunjukan, Jay tiba bersama para anggota polisi yang lain bermaksud melakukan penangkapan kepada Sahir. Namun Sahir menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kalau seharian ini ia tidak pergi kemana-mana karena hanya fokus melakukan pertunjukan. Jay yang masih merasa yakin mengungkapkan bahwa kode keamanan bank hanya dirinya dan Sahirlah yang mengetahuinya. Ia kemudian menantang Sahir membuka pakaiannya untuk menunjukkan luka tembak di punggungnya. Namun anehnya saat dilihat dengan mata maupun scanner tubuh menunjukkan bahwa Sahir tidak memiliki bekas luka tembak seperti yang dituduhkan. Dengan marah Jay bertanya sebenarnya trik apa yang ia gunakan. Namun Sahir menjawab santai kalau sudah menjadi pekerjaan bagi pemain sirkus untuk menciptakan sebuah trik.
Ia pun kemudian menawarkan agar Jay mau bekerja sama dengannya, namun dengan tegas Jay mengatakan bahwa polisi dan pencuri hanya bisa saling bermusuhan. Sampai akhirnya Jay pun terpaksa pergi karena tak memiliki cukup bukti untuk bisa menangkap Sahir. Setelah Jay dan para polisi lain pergi, Sahir menuju kamarnya dan akhirnya terungkap rahasia di balik triknya, yaitu adanya seorang saudara kembar yang bernama Samar. Meskipun secara fisik terlihat sama, namun mereka memiliki perbedaan kepribadian yang cukup kentara, di mana Samar memiliki semacam keterbelakangan mental yang terkadang membuatnya bersikap seperti anak kecil. Lain halnya dengan Sahir yang lebih memiliki sifat serius dan lebih dewasa. Akan tetapi mereka memiliki misi dan visi yang sama, yaitu membalaskan dendam kematian ayahnya kepada para bankir. Sekilas kita juga diperlihatkan flashback kebersamaan mereka di masa kecil, termasuk saat melakukan pertunjukan di depan para bankir bersama sang ayah, di mana kekembaran mereka dimanfaatkan untuk melakukan trik sulap yang mengesankan. Diperlihatkan juga bahwa selama ini mereka selalu bekerja sama baik saat menyusun strategi maupun beraksi dalam merampok bank. Dijelaskan bahwa mereka berdua sempat bertukar peran ketika menyelam ke dasar sungai, sehingga Samarlah yang mendapatkan luka tembak setelahnya. Dengan tetap menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah dua orang yang kembar, hal ini menjadi sangat menguntungkan terutama dalam mempersiapkan jalur pelarian. Membahas mengenai Samar, diceritakan secara diam-diam ia menyimpan rasa kepada gadis yang bernama Alia, pemain sirkus yang kemarin baru mendaftar. Berbeda dengan Sahir yang hanya berambisi untuk balas dendam, Samar ini masih memiliki sisi yang ingin menikmati kehidupannya, termasuk menjalin hubungan dengan orang lain. Sementara itu, Anderson yang merasa sangat kecewa dengan Jay Dixon yang gagal menangkap si pencuri, memutuskan untuk mengeluarkannya dari kasus ini. Ia mencabut semua akses dan kekuasaan yang diberikan, lalu menyarankan agar para polisi India ini kembali saja ke negaranya. Jay yang telah merasa kalah dan putus asa memutuskan mengajak Ali untuk pulang. Namun di perjalanan, Ali berusaha meyakinkan Jay agar tidak menyerah karena jika sekarang pulang maka akan meninggalkan kesan yang jelek di luar negeri yang bisa memperburuk citra mereka. Singkatnya, setelah mendengar hal itu, Jay pun setuju dengan ucapan Ali dan mengurungkan niatnya untuk kembali ke India demi melanjutkan usahanya menangkap si pencuri. Setelah ia bangkit, Jay mulai memikirkan rencana untuk menyelidiki latar belakang, mengungkapkan rahasia dan mempelajari trik sirkus yang dimainkan oleh si pencuri. Secara tidak resmi, Victoria pun bersedia ikut membantu mereka karena masih percaya dengan kemampuan Jay Dixit. Singkat cerita, Jay bersama Ali menyamar sebagai salah satu pekerja di Great Indian Circus demi menyelidiki rahasia dari Sahir. Ia menyelinap sampai ke ruangan terdalam gedung hingga akhirnya menemukan fakta bahwa Sahir selama ini memiliki saudara kembar yang bernama Samar. Ia lalu menguping pembicaraan mereka mengenai Samar yang tidak bisa ikut latihan besok karena hari Minggu adalah jadwalnya untuk jalan-jalan. Setelah mengetahui fakta itu, pihak Jay pun segera menyusun strategi untuk menentukan langkah selanjutnya dan menyuruh timnya agar tidak bertindak gegabah. Karena bagaimanapun juga tanpa bukti yang kuat tak akan bisa melakukan penangkapan. Singkat cerita, Jay pun berencana untuk mendekati Samar karena menurutnya Samar adalah sumber kekuatan sekaligus menjadi kelemahan bagi Sahir. Keesokan paginya, terlihat Samar tengah bersiap pergi untuk menghabiskan hari Minggunya dengan jalan-jalan. Kepribadian anak-anaknya kembali ditunjukkan ketika ia membangunkan Sahir hanya untuk mengikatkan tali sepatunya. Diperlihatkan, Samar sangat gembira karena untuk satu hari ini ia bisa bebas menunjukkan jati dirinya yang biasanya hanya bisa menjadi bayangan dari Sahir. Namun di balik kesenangannya ia tak tahu kalau para polisi India terus mengawasi gerak-geriknya. Sampai ketika ia sedang duduk sendiri bermaksud menikmati sebuah burger, ia melihat seorang pria yang tengah dikejar-kejar penjual roti karena telah mencuri. Pria tersebut pun bersembunyi di belakang Samar. Sementara Samar yang merasa simpati membohongi si penjual roti dengan mengarahkannya ke arah yang salah sehingga pencuri tersebut berhasil selamat. Sebenarnya sudah terlihat jelas kalau si pencuri ini adalah Jay bersama rekannya yang sedang menyamar demi mendekati Samar. Karena pada dasarnya Samar ini memiliki keterbelakangan, ia dengan mudah mempercayai sandiwara konyol tersebut. Ternyata Samar ini memiliki moral yang sangat baik. Ia membuang roti curian tersebut dan memberikan nasihat bahwa mencuri adalah perbuatan yang tercela. Singkatnya, setelah berbincang-bincang sejenak, mereka pun menjadi akrab dan pergi bersenang-senang bersama. Sampai tak terasa berjam-jam telah berlalu sehingga Samar pun pamit untuk segera pulang. Sebelum pergi, ia memberitahu Jay bahwa setiap minggu dari jam 11 sampai jam 3 ia selalu datang ke tempat ini. Tak lupa ia juga memberikan alamat The Great Indian Circus agar sesekali Jay bisa mampir melihat pertunjukannya.
Di saat akan pergi, Jay lalu memanggil Summer sebagai teman dan berjanji kalau minggu depan ia juga akan datang. Hal ini membuat Summer merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia menjalin persahabatan dengan orang lain. Namun ia ingin merahasiakan hal tersebut dari Sahir karena takut kalau Sahir tidak akan menyukai persahabatannya tersebut. Di malam harinya, Jay menjalankan langkah selanjutnya yaitu dengan meminta Victoria untuk menyelidiki latar belakang dan masa lalu dari Sahir bersama The Great Indian Circus-nya. Karena informasi itu akan membantunya untuk mengetahui motivasi serta rencana Sahir berikutnya. Di lain waktu, terlihat Sahir menyamar sebagai seorang nasabah bank dengan maksud menyelidiki sistem keamanan di bank tersebut yang akan menjadi bank cabang terakhir untuk ia rampok. Scene kemudian beralih memperlihatkan Jay yang masih dengan penyamarannya datang ke tempat sirkus untuk melihat pertunjukan. Singkat cerita, seminggu pun telah berlalu. Sesuai dengan janjinya, Jay kembali menemui Summer di tempat mereka bertemu untuk bersenang-senang bersama. Jay kemudian mengatakan bahwa pemeran wanita di sirkus kemarin sangat cantik. Summer pun menanggapi hal itu dengan mengungkapkan bahwa namanya adalah Alia, seorang gadis yang diam-diam ia sukai. Di sini Jay berpura-pura menganggap orang di depannya adalah Sahir dan tidak tahu kalau Sahir punya saudara kembar. Ia lalu menyahutinya dengan mengatakan kalau menurutnya Alia juga menyukainya, karena tatapannya kepada Sahir adalah tatapan cinta. Mendengar ucapan itu nampak wajah Summer yang tidak senang, karena mulai berpikir bahwa orang yang disukai Alia adalah Sahir, bukan dirinya. Ia pun lantas segera pergi meninggalkan Jay. Sementara Jay terlihat merasa lega karena rencananya untuk mengadu domba mereka kini telah berhasil. Sesampainya di rumah, mereka pun mulai bertengkar. Tanpa memberikan alasan yang jelas, Summer meminta agar ia diizinkan menggantikan posisi Sahir dalam pertunjukan malam ini. Meskipun sempat terjadi pertikaian, akhirnya Summer diizinkan menggantikannya naik ke panggung berduet dengan Alia. Seusai pertunjukan, Alia yang baper karena sikap bosnya yang berbeda dari biasanya mengajaknya untuk pergi kencan besok malam. Tentu dengan senang hati Summer pun menerima ajakan tersebut. Tepat di malam kencan, Summer berdandan rapi dan menjelaskan kepada Sahir bahwa ia akan pergi kencan dengan Alia. Dari sini Sahir semakin khawatir dengan perubahan sikap dari saudara kembarnya tersebut. Dengan raut wajah yang emosi, ia kembali mengingatkan tujuan hidup mereka yang sedikit lagi akan tercapai, yaitu membalaskan kematian sang ayah. Akan tetapi Summer malah mengungkapkan kesedihannya selama ini yang sudah muak selalu diperintah untuk bersembunyi menjadi bayangan dan seakan keberadaannya telah dihapuskan. Singkatnya, setelah perdebatan mereka, Summer tetap memutuskan untuk pergi berkencan dengan Alia. Kencan tersebut berjalan lancar, dan Alia juga sama sekali tak curiga kalau bos di tempat sirkus dan orang yang malam ini ia ajak kencan adalah dua orang yang berbeda. Namun tanpa mereka sadari, rekan dari Jay terus mengawasi gerak-gerik mereka. Sementara Jay mengadakan rapat dadakan untuk memberitahukan latar belakang dari si pencuri kepada Anderson. Ia menjelaskan bahwa si pencuri adalah putra dari Iqbal Khan, orang yang 25 tahun yang lalu bunuh diri karena Anderson menghancurkan hidupnya. Kini dua putranya telah tumbuh dewasa dan berambisi menuntut balas atas kematian ayahnya tersebut. Kembali ke tempat Summer, di ujung kencannya, Alia memberikan sebuah ciuman sebagai pertanda bahwa mereka memiliki perasaan yang sama. Setelah kencan selesai, Summer yang kegirangan menemui Jay di tempat biasanya. Di sini Jay pun berterus terang menjelaskan identitasnya, yaitu seorang polisi India. Ia juga mengatakan sudah tahu semuanya dan berniat memberikan bantuan jika Summer mau bekerja sama. Namun Summer yang marah bergegas pergi karena merasa sudah dibohongi. Jay lalu mengejarnya dan masih berusaha meyakinkan Summer bahwa ia hanya ingin membantu. Sampai akhirnya Summer bersedia mengulurkan tangannya, namun bukan untuk bekerja sama, melainkan menunjukkan bahwa dirinya adalah Sahir. Diceritakan saat Summer kencan dengan Alia, secara diam-diam Sahir mengikutinya. Sampai di sebuah bar, ia melihat Jay menemui Summer untuk meminta bertemu setelah kencan. Dan dari sinilah Sahir membius Summer untuk menggantikannya menemui Jay. Setelah kilasan balik itu, Sahir mengikat Jay pada rel rolling coaster dan memperingatkannya agar tidak ikut campur. Sebelum pergi, ia menyalakan salah satu rolling coaster untuk menghabisi Jay. Beruntung Ali datang tepat waktu sehingga nyawa Jay bisa diselamatkan. Singkat cerita, hari ini adalah hari yang dinanti, di mana mereka akan melakukan perampokan di cabang yang terakhir. Sementara di pihak Jay bersama pasukannya pun bergerak cepat untuk memperketat keamanan. Beramai-ramai polisi-polisi itu menggerebek bank tersebut, namun mereka bergegas keluar karena kepulan asap yang telah Sahir siapkan.
Keramaian dan kepanikan itu dimanfaatkan si kembar untuk keluar dari bank dengan aman. J yang menyadarinya segera memberikan perintah untuk melakukan pengejaran. Sampai mereka terjebak di sebuah pelabuhan dan tak ada lagi jalan untuk melarikan diri, lagi-lagi mereka melakukan hal di luar nalar dengan menyatukan motor mereka untuk melompat yang tak sanggup lagi ia kejar. J yang masih belum menyerah, paginya ia tahu kalau Sair akan segera meninggalkan kota sehingga ia menyiapkan pasukan untuk mengepungnya di sebuah bendungan. Dan kali ini, J mengeluarkan kartu asnya dengan mengajak Alia untuk menyerang mental dari Samar. Dan benar saja, Samar yang terpancing hanya bisa terdiam saat Sair mengajaknya bergegas pergi. Sekarang tak ada pilihan lain, Sair pun mendekati J untuk menyerahkan dirinya dan semua bukti perampokannya. Namun dengan syarat Samar bisa ia lepaskan. Singkatnya, J pun setuju dengan kesepakatan itu, tetapi Sair yang merasa saudaranya telah lama menderita karena selalu bersembunyi, mengatakan kalau kini ia tak harus lagi bersembunyi. Dengan gaya akrobatiknya, ia melompat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat ia nyaris terjatuh, Samar memegang erat tangannya dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama karena sejak awal mereka adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sampai akhirnya mereka pun terjun bebas yang akan menjadi akhir dari perjalanan hidup mereka, alias Mokat. Pasca tragedi itu, Anderson ditangkap karena terbukti ia menggunakan berbagai macam cara kotor dalam membangun bisnisnya. Sedangkan Jay dan Ali memutuskan untuk kembali ke India karena merasa sudah tidak punya urusan lagi berada di Chicago. Sementara Alia memilih untuk meneruskan legasi dari The Great Indian Circus untuk menghormati mendiang Sair dan Samar. Tamat.